Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu CGP Angkatan 11 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hari ini kita akan menghadiri Lokakarya 2 tentang visi untuk perubahan lingkungan belajar secara daring. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Bu. Ya, saya mau bertanya terlebih dahulu dari yang belum mengenal saya ya. Di Loka kemarin kita pernah bertemu, tetapi kurang lengkap rasanya kalau kurang perkenalan. Perkenalkan, nama saya Megawati. Saya bertugas di TK Pol Terpadu Negeri Pembina Tanjung Pandan. Ini adalah kegiatan saya menjadi Komite Pembelajaran Sekolah Penggerak Angkatan Kedua. Kemudian ini adalah nomor kontak saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kesepakatan kelas kita. Nah, Bapak dan Ibu, kira-kira dari kesepakatan kelas kita, apakah ada yang mau ditambahkan atau dikurangi, atau sudah cukup? Data saya tadi ya. Kemudian, nah ini adalah kesepakatan kelas kita pada hari ini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Oke, Bu. apakah ada yang mau ditambahkan atau dikurangi dari kesepakatan kelas kita? Cukup ya Bapak dan Ibu? Cukup, Ya. Bu. Cukup, Bu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu atas umpan baliknya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya biar Bapak dan Ibu semakin konsentrasi nih pada siang hari ini, gimana kalau kita ice breaking dulu? Saya sudah menyiapkan tebak-tebakan. Pasti Bapak dan Ibu sangat senang ya kalau main tebak-tebakan. Kita akan menebak bentuk geometri beserta warnanya. Nanti Bapak dan Ibu fokus melihat bentuk dan warnanya. Jangan terkecoh dengan tulisannya. Siap Bapak dan Ibu? Siap. Oke, ini wah, fokus pada gambar. Ayo silakan disebutkan bersama-sama. Ungu. Ungu. Gambar Bapak Ibu, gambar. Bulat. Gambarnya oval, Bu. Oke. Ya, terus? Tabung. Tabung. Oke, Hijau. oke. Segi Orange, empat orange. Segi 4 orange. Merah. Oh, ini fokus pada warna ya. Oke. Oke, selanjutnya. Segi 5. Segi Segi 5. lima. Betul. Segi Terus? 3. Biru. 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 Oh, warna. Biru. Ya, biru. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bapak dan Ibu CGP hebat semuanya. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya saya akan langsung menjelaskan tujuan sesi kita pada hari ini. Jadi, Bapak dan Ibu CGP dapat menunjukkan kemampuannya dalam membuat keyakinan kelas ya. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu sudah membuat keyakinan kelas pada modul 1.4 ya tentang budaya positif ya. Nah, di sini saya akan merefleksikan kembali kira-kira apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Bapak dan Ibu ada yang tahu? Kalau gitu saya akan berbagi file Jamboard dulu ya. Saya stop share dulu. Oke, Bapak dan Ibu silakan dibuka di kolom chat. Saya akan share link Jamboardnya. Oke, sudah nampak di layar. Oke, bagi Bapak dan Ibu yang kesulitan, oke, di sini ada Pak Yulizar sudah menuliskan ya. Jadi keyakinan kelas itu merupakan pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Oke, terima kasih Pak Yulizar. Selanjutnya, ada lagi yang mau menuliskan? Oke, Pak Abdal. Ya, pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Dan ada Bunda Elis juga. Ya, keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas dan bernilai positif. Iya, selanjutnya masih ada lagi. Oke, Bu Bekti, kesepakatan disiplin positif, betul sekali. Dan Pak Wawan, keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas hasil dari murid itu sendiri yang berkeyakinan positif. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, benar sekali ya, kita kembali ke slide. Keyakinan kelas itu merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, apakah sudah terlihat layar saya? Di sini saya menyajikan dua gambar. Bapak dan Ibu akan membedakan mana keyakinan kelas dan mana peraturan kelas. Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Baik, kalau keyakinan kelas itu kan dibuatnya secara bersama-sama. Dan itu nanti semua yang ada di kelas itu bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Sedangkan kalau peraturan kelas itu biasanya yang membuat itu kalau dalam kelas itu punya gitu, Bu. Jadi siswa disuruh nurut nurut patuh gitu, patuh pada peraturan kelas yang mengikat mereka gitu maksudnya. Jadi kalau peraturan kelas itu sesuatu yang wajib diikuti gitu ya Bu ya, tanpa mempertimbangkan Iya. dukungan dari peserta didik. Nah, sedangkan keyakinan kelas itu dibuat bersama gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Bekti. Selanjutnya saya mau bertanya lagi nih Bapak dan Ibu.
Apa saja hal penting yang perlu diperhatikan sebelum membuat keyakinan kelas? Nah, Bapak dan Ibu masih di Jamboard ya. Kita lanjut di slide selanjutnya. Nah, ini silakan Bapak dan Ibu menuliskan di sticky note-nya tentang apa hal penting yang perlu diperhatikan sebelum Bapak dan Ibu membuat keyakinan kelas. Silakan dituliskan di link Jamboard-nya ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kemarin itu kan Bapak dan Ibu sudah membuat keyakinan kelas. Coba direfleksi. Bu Elis sudah menulis ya. Oke. Kata Bu Elis yang perlu diperhatikan itu adalah bentuk pernyataan positif dan jumlah keyakinan kelas serta keterlibatan semua warga kelas. Betul sekali ya. Mengapa? Karena kita juga perlu mempertimbangkan ya jumlah keyakinan kelasnya jangan sampai terlalu banyak sehingga anak-anak kita lupa gitu. Apa ya tadi yang dikatakan Bu Guru gitu ya seperti itu. Kemudian juga bentuk pernyataan positif. Jadi keyakinan kelas itu memang mengandung kalimat-kalimat yang positif ya Bapak dan Ibu, tidak ada kalimat negatif di dalamnya. Selanjutnya Pak Wawan, oke, memperhatikan poin-poin yang diperlukan ya. Jangan lupa ya poin-poin utamanya apa gitu. Sehingga keyakinan kelas yang kita buat menjadi lebih bermakna. Baiklah, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya lanjut di PowerPoint-nya, di slide-nya. Di sini saya akan jelaskan lebih detail ya. Ini ada 5 yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama bentuk pernyataan positif, jumlah keyakinan, juga harus relevan dengan lingkungan kelas dan partisipasi seluruh warga kelas itu harus terlibat semuanya. Dan jangan lupa kita juga perlu melakukan evaluasi secara berkala. Nah, lanjut Bapak dan Ibu, kita sampai langkah-langkah untuk menetapkan keyakinan kelas. Nah, silakan Bapak dan Ibu buka link Jamboard-nya lagi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kalimat-kalimatnya dan Bapak Ibu akan mengurutkan kira-kira urutan pertama itu apa ya gitu. Ini adalah langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Apakah kita memunculkan peraturan dulu ataukah mengubah peraturan dengan kalimat yang lebih positif atau seperti apa? Silakan Bapak dan Ibu urutkan mana yang nomor 1. Bisa selanjutnya mengubah peraturan dengan kalimat yang lebih positif begitu ya. Oke. Iya, lanjut. Ya, yang ketiga, menyarikan peraturan menjadi keyakinan, gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Oke. Ya, silakan digeser. Oke. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu JGP hebat. Oke, kita lihat kembali ya, kita lihat di layar sini. Apakah yang kita buat itu sudah betul ya? Ya. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum ada keyakinan kelas itu tentu saja harus ada peraturan terlebih dahulu ya, memunculkan peraturan. Kemudian mengubah peraturan dengan kalimat yang lebih positif. Selanjutnya, kita menyarikan peraturan menjadi sebuah keyakinan. Jangan lupa, kita juga perlu berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Dan kita juga berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas dan meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah kita buat dari waktu ke waktu. Begitu ya Bapak dan Ibu? Bagaimana, setuju Bapak dan Ibu? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke, nah Bapak dan Ibu, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan merefleksikan bersama. Nah, refleksi lokakarya hari ini menggunakan model 4P. Apa itu 4P? Ada peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perubahan. Nah, di sini saya akan mempersilahkan Bapak dan Ibu, satu orang menyampaikan peristiwa yang dialami hari ini, kemudian satu orang lagi menyampaikan perasaannya, satu orang lagi menyampaikan pembelajaran dan perubahan. Silakan siapa dulu yang mau menyampaikan peristiwa apa yang dialami pada hari ini, kegiatan belajar kita pada hari ini. Siapa dulu? Baik, peristiwa yang saya alami di sini yaitu jadi tahu Ibu perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas dan mana yang cocok begitu Ibu untuk membersamai peserta didik kita di zaman yang sekarang ini. Dan ternyata yang cocok itu tadi tentang pembuatan keyakinan kelas gitu. Karena di situ menggunakan bahasa yang positif begitu ya, dan itu juga menjadi salah satu disiplin positif bagi siswa. Kira-kira begitu Bu Megawati? Oke, terima kasih Bu Bekti. Kita kasih tepuk tangan untuk Bu Bekti. Selanjutnya Bu Elis, coba sampaikan refleksi tentang perasaannya ketika mengikuti lokakarya pada hari ini. Baik, Bu. Terima kasih. Perasaan saya hari ini sangat senang sekali. Dan karena saya jadi tahu apa sih keyakinan kelas itu dan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Elis. Selanjutnya saya minta Pak Abdal untuk menyampaikan pembelajaran yang telah Bapak dapatkan pada kegiatan lokakarya kita pada hari ini. Oke, sudah Pak? Ya, mungkin Pak Yulizar mau menambahkan juga tentang pembelajaran yang Bapak dapatkan pada hari ini. Pembelajaran yang saya dapatkan pada hari ini tentang membuat keyakinan kelas, Bu. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya, perubahan apa kira-kira yang akan Bapak lakukan ke depannya tentang materi
keyakinan kelas kita pada hari ini. Silakan. Ya, Bu, perubahannya akan mengganti peraturan kelas menjadi keyakinan kelas yang kalimatnya positif. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya yang sudah memberikan refleksinya yang bermakna pada kegiatan Oka Karya kita yang kedua pada hari ini. Bagaimana perasaannya Bapak dan Ibu? Senang semuanya? Alhamdulillah senang, Bu. Senang, Bu. Alhamdulillah, Bu. Senang. Oke, baiklah, itu saja kegiatan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sudah datang tepat waktu dan mengikuti kegiatan Oka Karya kita dari awal sampai selesai. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.